Pemirsa, masih dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79. Pemirsa, kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia tak hanya teruji di bidang penegakan hukum saja. Dukungan institusi yang kuat dan semangat individu yang tinggi juga telah melahirkan beragam prestasi membanggakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Prestasi pertama datang dari tim karate Polda Jawa Timur yang berhasil meraih juara umum 1 dalam kejuaraan karate nasional Piala Pangdivif 2 Kostrad 2025 untuk kategori TNI Polri. Dengan semangat juang yang tinggi dan latihan yang konsisten, tim karate Polda Jatim mengukir pencapaian gemilang. Mereka berhasil meraih 5 emas, 3 perak, 4 perunggu di kategori TNI Polri, dan 7 emas, 5 perak, 2 perunggu di kategori umum. Prestasi ini tak lepas dari dukungan langsung Kapolda, Wakapolda, dan Karo SDM Polda Jawa Timur yang memberikan fasilitas latihan secara maksimal. Di cabang olahraga bola voli, tim voli putri asuhan Polri, Popsivo Polwan juga menorehkan prestasi cemerlang dengan meraih juara 2 di PLN Mobile Pro Liga 2025. Melalui perjalanan panjang tanpa kekalahan di putaran pertama dan kedua, Popsivo Polwan tampil solid hingga lolos ke Grand Final. Mereka akhirnya harus puas di posisi runner-up setelah melawan Jakarta Pertamina Enduro. AKP Amalia Fajrina Nabila, kapten tim Popsivo Polwan, berpendapat bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kekompakan tim, latihan intensif, dan tryout ke luar negeri seperti Thailand. Harapannya tentu bisa jadi juara 1 ya, karena tahun lalu kita juara 3, tahun ini lebih baik masuk final dan dapat juara 2. Mudah-mudahan dengan adanya Popsivo Polwan bisa memperlihatkan bahwa kinerja Polri nggak hanya di satu bidang aja, terutama kita di bidang olahraga, dan bisa berkontribusi untuk lebih baik untuk kinerja Polri sendiri. Tak kalah membanggakan, tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi yang juga diasuh Polri berhasil menjadi juara PLN Mobile Pro Liga 2025. Dalam laga final yang dramatis melawan Jakarta Lavani Livin Transmedia, mereka menang dengan skor 3-2. Sejumlah pemainnya pun berhasil meraih penghargaan individu. Di antaranya Best Middle Blocker yang diperoleh Brigpol Yuda Mardiansyah Putra, Best Libero yang diperoleh Bribtu Fahreza Raka Abinaya, kemudian anggota non-polisi yaitu Farhan Halim sebagai Best MVP dan Alfonso Toiran Raidal sebagai Best Coach. Tentu saja kemenangan ini sangat berat ya, karena mempertahankan itu sangat susah. Jadi ini kalau dilihat skornya dua sama lah dari tim Lavani dan tim Bayangkara. Jadi sama-sama imbang sekarang. Kita bersyukur karena diberi kelancaran untuk pertandingan kemarin, dan kita ya alhamdulillah hasilnya terbaik dan bisa menang lagi lawan Lavani. Maknanya sih saya bisa mempersembahkan untuk instansi saya, pekerjaan saya di anggota Polri, khususnya untuk membanggakan instansi saya, dan saya juga mempersembahkan untuk Bapak Kapolri yang sudah mendukung penuh untuk Proliga ini dan tim bola voli Bayangkara Presisi ini. Prestasi tim-tim voli asuhan Polri ini dipersembahkan pada seremoni apresiasi yang digelar di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, dan dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Keberhasilan yang ada ini tentunya diraih dengan kerja keras, disiplin yang luar biasa, latihan, dan tentunya juga bagaimana mereka menjadi satu tim yang sangat kompak. Saya tentunya mengucapkan selamat kepada kedua tim yang tentunya ini menunjukkan dedikasi dari anggota-anggota di dalam forum Proliga yang merupakan ajang yang cukup bergengsi.
Dalam momen tersebut, Kapolri juga menerima Piala Juara Pro Liga 2025 yang diserahkan secara simbolis oleh pengurus besar cabang bola voli Polri, Irjen Pol Pipit Rismanto. Harapan kita terus berlatih membawa nama harum institusi dan tentunya terus lakukan yang terbaik karena ke depan akan ada kejuaraan-kejuaraan nasional, kejuaraan internasional, dan saya harapkan dari tim Bayangkara Persisi dan Persibo Poluan bisa mewakili Polri untuk ikut di ajang internasional. Tak hanya di level nasional, Polri juga mengukir prestasi di tingkat internasional. Satu di antaranya adalah Bribda Syahrul Fauzi Dermawan, anggota bidang Humas Polda Jawa Barat yang berhasil meraih juara 3 dalam kejuaraan gulat Combat Champs International di Cyberjaya, Malaysia. Bribda Syahrul berlaga di kelas 61 kg gaya bebas dan berhasil mengamankan posisi ketiga setelah bertarung 2 hari pada 17 hingga 18 Mei 2025. Prestasi ini tak lepas dari dukungan Polda Jawa Barat dan dedikasi pribadi Bribda Syahrul yang telah menekuni olahraga gulat sejak masih di bangku SMK. Prestasi-prestasi ini menegaskan bahwa Polri bukan hanya institusi penegak hukum, tetapi juga merupakan wadah pengembangan bakat dan talenta di berbagai bidang, melalui dukungan institusi, semangat disiplin, dan peluang yang diberikan. Anggota Polri telah mengharumkan nama bangsa dan institusi, baik di level nasional maupun internasional. Polri bukan hanya penegak hukum, tetapi juga pelatih mimpi, pembina potensi, dan pengukir sejarah. Di balik seragam yang tegas, terdapat semangat muda yang berani bermimpi tinggi. Melalui kompetisi, melalui pengabdian kepada masyarakat, Polri terus menanamkan semangat prestasi, menginspirasi generasi baru, dan menegaskan bahwa bakti kepada negeri bisa melalui semangat dan sportivitas. Guna mengetahui secara langsung terkait rangkaian defile kendaraan taktis milik Polri dalam perayaan Hari Bayangkara ke-79, kami telah terhubung dengan reporter Polri TV Aisyah Baharsyah dan juru kamera Sugeng Priyatno. Baik Aisyah, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang pemirsa Polri TV, melaporkan dengan penuh semangat dan juga bahagia dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-79 yang jatuh pada hari ini, yaitu 1 Juli 2025, di mana saya melaporkan langsung dari sisi barat laut area Monas, di mana tempat berlangsungnya baru saja defile kendaraan taktis milik Satuan Kerja Polri, di mana tadi turut diikuti oleh berbagai satuan kerja dari Polri, meliputi dari Korps Brimob, kemudian juga Korps Sabara, Ditlantas, kemudian juga Korpol Airut, dan berbagai satuan kerja di lingkungan institusi Polri lainnya. Tadi juga masyarakat dengan antusiasme dan juga penuh kebahagiaan ikut serta menaiki kendaraan taktis yang dimiliki oleh Polri. Tidak hanya masyarakat, tentu juga terdiri dari orang tua, anak-anak, turut serta dan sangat bahagia. Tentu ini menjadi simbol bahwasannya Polri diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan adapun rute dari defile ini berawal dari sisi barat laut area Monas, kemudian mengelilingi area Monas atau tempat digelarnya upacara pembinaan Hari Bayangkara, dan berakhir pada sisi barat timur laut area Monas dan kembali lagi di titik awal. Pemirsa, tadi juga anak-anak dengan orang tua sembari menaiki kendaraan taktis Polri turut mengibarkan bendera merah putih. Ini merupakan momentum dan juga simbol sebagai semangat nasionalisme. Tentunya digelarnya parade defile ini bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwasannya Polri memiliki kendaraan taktis yang digunakan sebagai penunjang dari tugas-tugas kepolisian.
Dan diharapkan tentunya Polri dengan masyarakat akan semakin dekat, serta masyarakat dapat mengetahui bagaimana tugas dan juga sistem kerja Polri dalam upaya mengayomi, melindungi dan juga melayani masyarakat. Terselenggaranya defile kendaraan taktis milik Polri ini menjadi salah satu wujud nyata bahwa selain menegakkan hukum dengan serius, menjaga Kamtibmas, tentunya Polri juga berperan penting dalam sisi humanis, menjadi sahabat baik untuk masyarakat maupun pengabdian dengan tulus kepada bangsa dan juga negara. Selaras dengan tagline pada Hari Bayangkara ke-79 ini, yaitu Polri untuk masyarakat. Demikian pemirsa laporan yang dapat kami sampaikan. Kami akan terus memberikan informasi terkait rangkaian demi rangkaian kemeriahan dari perayaan Hari Bayangkara ke-79. Kembali ke studio. Terima kasih reporter Polri TV Aisyah Barsha atas laporan Anda. Selamat sore dan salam presisi. Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso adalah sosok polisi yang jujur dan berintegritas, sang teladan dan penjaga marwah Kepolisian Republik Indonesia. Sepanjang karir hingga akhir hayatnya, Jenderal Hugeng selalu memegang dan mengajarkan prinsip-prinsip kesederhanaan, kejujuran, dan anti korupsi. Menjadikannya role model ideal bagi setiap insan Bayangkara yang bertekad membangun Polri yang bersih, profesional, dan dicintai masyarakat. Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 1968 hingga 1971. Republik Indonesia, hormat senjata! Pria yang lahir pada tanggal 14 Oktober 1921 di Pekalongan, Jawa Tengah ini tumbuh dalam keluarga sederhana yang menanamkan nilai-nilai luhur. Hugeng mengenyam pendidikan dasar pada usia 6 tahun. Pada tahun 1927, ia menempuh pendidikan di Hollands Inland School atau HIS. Tamat dari HIS di tahun 1934, ia melanjutkan ke Mer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO yang setingkat dengan SMP di Pekalongan. Setelah lulus dari MULO di tahun 1937, ia melanjutkan pendidikan di Algemene Middelbare School atau AMS. Bakatnya dalam bidang bahasa sangatlah menonjol. Kemudian pada tahun 1940, saat usianya menginjak 19 tahun, ia memilih melanjutkan kuliahnya di Rehoge School atau RHS di Batavia. Setelah tamat kuliah, pada masa pendudukan Jepang, Hugeng mengikuti latihan kemiliteran Nippon pada tahun 1942 dan juga Kotokesatsu Kaikai di tahun 1943. Tahun 1950, Hugeng mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Port Gordon. Dari situ ia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya tahun 1952. Lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara di Medan pada tahun 1956. Kemudian di tahun 1959, ia mengikuti pendidikan Brimob dan menjadi seorang staf direktur 2 Mabes Kepolisian Negara di tahun 1960, menjadi Kepala Jawatan Imigrasi di tahun 1960, menjadi Menteri Iuran Negara di tahun 1965, dan juga Menteri Sekretaris Kabinet Inti di tahun 1966. Setelah Hugeng pindah ke Markas Kepolisian Negara, karirnya terus menanjak. Di situ ia menjabat Deputi Operasi Pangak di tahun 1966 dan terakhir
Pada 5 Mei 1968, Hugeng diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara menggantikan Sucipto Yudodiharjo. Pada tahun 1969, sebutan Kepala Kepolisian Negara kemudian diubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat Kapolri. Selama masa kepemimpinannya, Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso dikenal sebagai sosok polisi yang sederhana, jujur, berani, dan berintegritas. Jenderal Hugeng mengemban misi menegakkan kejujuran dalam memberantas berbagai kasus seperti kasus pembunuhan, kasus suap, dan kasus korupsi. Jenderal Hugeng menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Pemerintah Republik Indonesia mengakui jasa-jasanya. Jenderal Hugeng menerima penghargaan atas semua dedikasi dan pengabdiannya kepada negara. Di antaranya, 1 bintang gerilya, 2 bintang Dharma, 3 bintang Bayangkara 1, 4 bintang Kartika Eka Paksi 1, 5 bintang Jalasena 1, 6 bintang Swabuana Paksa 1, 7 Satya Lencana Sapta Marga, 8 Satya Lencana Perang Kemerdekaan, 9 Satya Lencana Peringatan Kemerdekaan, 10 Satya Lencana Prasetya Pancawarsa, 11 Satya Lencana Dasawarsa, 12 Satya Lencana Gom 1, 13 Satya Lencana Yana Utama, 14 Satya Lencana Penegak, dan 15 Satya Lencana Kesatria Tamtama. Karirnya di kepolisian berakhir di tahun 1971. Jauh dari sorotan publik dan hiruk-pikuk kekuasaan, Hugeng tetap konsisten dengan prinsip-prinsip yang diyakininya. Nama Hugeng tidak pernah pudar. Hingga saat ini kisah-kisah tentang integritasnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Menjadi kisah nyata tentang seorang polisi yang mampu berdiri tegak di tengah segala bentuk godaan. Warisan terbesar Hugeng bukanlah jabatan atau kekayaan, melainkan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, integritas, dan keberanian dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Bagi institusi Polri, Hugeng adalah mercusuar. Namanya sering disebut sebagai standar integritas yang harus dicapai oleh setiap anggota Polri dan contoh bagi setiap insan penegak hukum di Indonesia. Hugeng adalah legenda, sang teladan abadi, penjaga marwah kepolisian Republik Indonesia. Dan pemirsa, demikian rangkaian spesial event peringatan Hari Bayangkara ke-79 1 Juli 2025. Saya Bribda Tamarat, terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan salam presisi. Saya Dwi Korita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025. Dengan mengusung tema Polri untuk Masyarakat, saya berharap sinergi antara Polri dan BMKG semakin solid dalam melindungi segenap bangsa, khususnya melalui kolaborasi dalam penyebaran informasi cuaca, iklim, gempa bumi yang cepat, tepat, dan akurat demi keselamatan masyarakat. Salam presisi.